Oke, lanjut di part ini kita akan membuat halaman register dan login. Kita rapikan ya websitenya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk nanti bisa melakukan transaksi jual beli mengenai produk yang sudah kita create sebelumnya. Jadi ada dua level, ada level admin dan ada level pelanggan ya. Admin itu sebagai penjual. Nah, halaman ini kita ubah dulu menjadi halaman produk, tampilan katalog produk. Nanti kalau dia ingin membeli, maka dia wajib register, login, lalu pilih produk, dan lanjut ke transaksi menggunakan payment gateway Mitrans nanti ya. Oke, langsung saja. Jangan lupa di start XAMPP-nya, di start Apache dan MySQL, lalu running project-nya, PHP Artisan Serve ya, running project-nya. Kalau sudah running, maka akan tampil halaman utama seperti ini. Sedangkan produk kita kemarin di sini ya tampilnya ya. Nah, tampilnya di sini. Nah, ini nanti kita jadikan sebagai halaman tampilan si admin. Kita akan buat halaman login untuk menampilkan nanti data-data master yang dimiliki oleh si admin ini. Lalu juga nanti tampil katalog di sini ya. Oke, langsung saja. Langsung saja kita ke view. View ini kita ambil welcome blade. Welcome blade ini kita buat sebagai tampilan katalog produk. Ini kita hapus saja ya. Oke, sebelum kita isi ini, kita pisah-pisah ya tampilan view-nya ya. Kita buat section di layout-nya. Untuk memudahkan layout itu bisa dipanggil nanti di beberapa file. Jadi kita ke views. Di views ini kita buat satu folder namanya layout. Folder layout. Gitu ya. Kita perbesar juga nggak apa-apa layout. Dalam sini kita buat file baru namanya app.blade.php. Ini kita kasih kode ini, teman-teman bisa langsung download nanti ya. Kita buat trkj shop. Nanti filenya bisa di copy langsung di GitHub. Oke, ini kita kasih home. Di sini kita kasih login. Kita kasih register. Nah, baru kita ke welcome blade. Nah, di welcome blade ini baru nanti kita panggil yang app.blade ini. Nah, kita kasih ini. Ini L-nya besar tadi. Layout. Oke, konten. Ini biarkan saja. Produk as item. String limit, oke. Sip. Nah, di sini kita buat controller ya. Kita sekarang ke controller produk model produk controller. Kita taruh di paling bawah sini saja. Katalog. Nah, katalog dia akan menampilkan ke welcome. Nah, ke welcome sini ya. Nah, berikutnya kita atur supaya dia bisa bekerja, controller ini, supaya bisa melempar ke view. Biasa, kita perlu namanya root. Nah, di root ini, get, ini bisa kita hapus ya. Gini. Lalu di sini kita tulis katalog. Oke, nah
Oh, kita kasih name katalog. Ini kita hapus. Oke, nah sekarang kita coba refresh. Nah, sudah tampil produknya. Di sini ada dua menu. Test usernya kita ganti. Test user kita ganti menjadi akses gitu ya. Nah, akses user. Oke. Di sini ada keterangan, tapi belum ada stok ya. Dan harga, kita kasih stok dan harga. Tapi di sini ini juga kita hapus. Kasih harga. Ini kita duplikat. Kita kasih stok. Stok. Oke. Kita refresh. Nah, ini kita ubah supaya menjadi formatnya rupiah ya. Kita kasih number namanya. Nah, kita ubah seperti ini, number format. Kita refresh. Nah, ini ada harga, ada stok. Nah, ini kalau kita klik detail, maka dia akan menampilkan ke tab baru. Tapi kita cek dulu. Oh ya, ini sudah ya. Kita buat sudah jadi product show. Cuma di sini kita buat dia supaya buka ke halaman baru. Target underscore blank. Supaya dia buka ke tab baru. Refresh, kita klik detail. Nah, tampil. Nah, di sini kita akan kasih nanti ya, kita akan kasih sebuah button namanya beli. Nah, nanti di part khusus yaitu transaksi menggunakan Midtrans. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita buat akses untuk login. Jadi kita buat login dan register. Sehingga nanti kita kasih sidebar untuk si admin. Oh ya, ini nggak bagus ya. Di sini kita kasih login saja. Tapi kalau dia nggak punya akun, nanti kita kasih button register. Kita ubah ke sini, ke app blade. Ini kita duplikat saja. Nah, ini langsung kita copy. Nah, kita buat gitu. Jadi nggak ada drop down. Drop down-nya kita hapus saja. Ops, bentar. Kelasnya ya. Nah, kelasnya sini. Nah, gini. Oke. Nah, sekarang kita buat view untuk login. Oke, kita ke views. Kita buat di sini folder ya. Kita buat folder baru namanya out. Nanti ini kumpulan login, register, sama lupa password ya. Kita buat file baru. login.blade.php. Nah, jadi memang Laravel ini khusus inovasinya ada Blade ini ya. Jadi ini sebagai mesin templating yang mempermudah pembuatan tampilan HTML secara dinamis. Nah, ini mendukung tata letak berulang dengan layout inheritance atau pewarisan teman-teman ya. Nah, ini kelebihannya dari Laravel.
komponen yang dapat digunakan kembali serta menampilkan data dengan aman. Oke, enter. Ini codingnya. Nah, teman-teman tinggal copy aja nanti di GitHub. Ini L-nya besar. Login, email, password. Terus ini ada remember me, nggak perlu ya, ini nggak usah. Nah, ini ada root register. Nah, ada root register. Cuma karena belum berfungsi, kita kasih ini aja, supaya nggak error. Hapus saja. Kita kasih hashtag saja, supaya nggak error. Nanti kita reload. Kita ke controller untuk mengarahkan login. Ya, lalu kita juga buat register. Terus, supaya bisa diakses, kita harus aturnya di root. Di root kita. Oke. Ini di sini ya, kita buat, kita duplikat ini aja. Kita kasih slash login. Sini namanya login. Ini juga login. Kita buat register ya. Register. Sekarang kita coba arahkan ke app tadi. Nah, di app ini kita kasih URL-nya, login. Nah, seperti ini. Sekarang kita refresh. Kita refresh. Klik login. Nah, maka akan diarahkan ke halaman login. Nah, di sini kita buat fungsi untuk mengeksekusi login-nya, teman-teman ya. Kita buka dulu phpMyAdmin. Ini database kita. Nah, kita punya tabel user ya. Nah, tabel user ini otomatis tergenerate saat kita meng-create project Laravel kemarin, lalu kita lakukan migration. Jadi otomatis dia tercreate. Sudah ada, tinggal kita buat modelnya. Model user, oh sudah ada juga ya. Nah, ini juga sudah ada model usernya. Ini model untuk insert data ini. Untuk insert data. Ini yang di hidden. Oke. Kita coba insertkan satu data dulu supaya dia bisa login. Oh ya, tapi di sini nggak ada role-nya ya. Kita tambahkan dulu satu kolom ke terminal. Oke. PHP artisan migration add role to users table spasi slash table users. Oke. Oke, migrasi sudah terbuat. Kita klik di sini. Nah, di sini kita modifikasi dollar table string role default. Nah, ini ya. Oke, defaultnya user. Ini kita kalau sudah ada, maka dia akan mendrop. Langsung kita jalankan php artisan migrate. Done ya. Kita buka di sini. Kita browse. Oke, nambah role ya. Role. Oke. Sekarang kita insert admin toko, email admin@gmail.com, lalu passwordnya admin dulu gini ya.
role-nya di sini admin, ini 00 saja. Tambahkan lagi di sini name-nya adalah Budi, email budi@gmail.com. Lalu kita buat di sini passwordnya Budi, role-nya user. Oke. Kita go. Sudah. Nah, ini seharusnya otomatis ya. Oke. Ini kita isi sekalian. Sebaiknya dua kelas ini kita pisahkan di controller tersendiri. Kita buat controller user ya. Ini kan dia masih gabung sama produk controller. Jadi kita buat controller baru. Oke, caranya kita ke terminal. Nah, make controller kita buat di sini out controller. Jadi nanti khusus untuk login, register, lupa password, logout akan fokus di controller ini. Oke, ini kita enter. Sudah muncul di sini. Oke, sukses ya. Karena kita sudah buat routingnya kemarin, jadi sebaiknya kita perbaiki dulu route kita di sini. Nah, ini controllernya kita tambah out ya. Nah, out controller. Nah, out ini yang kita pakai di sini. Nah, ini ya. Nah, berikutnya ini kita pindah. Ini kita pindah saja ke out controller. Oke. Nah, kita coba dulu. Nah, oke. Nah, berikutnya formnya sudah ada. Kita buat controller untuk menghandle login ini. Di sini kita arahkan ke view. Kita buka view kita. Di sini formnya namanya actionnya login ya. Di sini kita kasih saja, kita ubah ya jadi cek login. Nah, cek login. Kita lihat di root. Di sini kita tambah 1. Kita kasih di sini name-nya, di URL-nya cek login. Namanya cek login, lalu name-nya juga cek login. Berikutnya kita buat kelas cek login ini di controller out. Nah, kita pakai saja ini. Ini out kita kasih di atas. Out ini kita tambah di sini. Lalu kita tambah models user. Oke. Oke, ini sudah. Kita uji coba dulu. Admin. Admin @gmail. Di sini get ya masih, seharusnya post ini. Oke, ini kelupaan, ini post. Oke, kita coba reload. This password doesn't not use decrypt algorithm. Oke, teman-teman. Nah, ini salah satu kelebihan dari Laravel adalah sisi keamanannya. Jadi kita harus buat password ini pakai decrypt algorithm. Oke, kita update pakai PHP Artisan Tinker ya. Masuk ke sini untuk mengupdate langsung isi dari database atau tabelnya. Yang pertama kita pakai use app model user, enter.
Lalu kita pakai use eliminate. Ini besar. Tadi saya coba error ya, jadi harus I besar. Lalu kita panggil, kita cari dulu yang mau kita update mana. Ini yang mau kita update ya. Enter. Nah, udah ketemu datanya. Ini admin dulu yang di-update. Langsung kita masukkan query update-nya. Nah, ini kita buat passwordnya tetap passwordnya itu tetap admin, tapi kita buat hash, kita hashing menjadi by crypt tadi ya, menjadi by crypt. Enter. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Lalu kita kasih admin save kurung titik koma. Oke, true, udah berhasil. Lalu kita lakukan untuk user. Ini kita ubah saja di sini variabelnya. Kita ubah jadi user. Saya tarik ke atas ya, saya kelihatan. User tetap where emailnya adalah Budi ya. Emailnya Budi. Yang kita ubah tadi Budi. Cari apakah ada. Oke, ada Budi. Habis itu kita hashing. Kita modifikasi yang ada ini aja. Tetap Budi. Di sini kita ganti tadi variabelnya user. Oke, langsung kita sudah berubah ya. Kita save. Nah, ini kita ubah di sini user save. Oke, sudah. Sekarang kita cek di database kita. Berubah. Sudah menjadi bcrypt. Oke, kita balik. Request dulu ya. admin@gmail.com ke passwordnya admin. Enter. Nah, oke. Sudah berhasil ya. Ini berhasil ya, teman-teman. Nah, dia udah masuk ke folder admin. Kenapa not found? Yang pertama, kita belum buat view untuk dashboard ini. Nah, baik, kita coba buat admin dashboard. Jadi kita buat folder baru di views ini. Kita ke views. Jadi ini kita merapikan ya, benar-benar merapikan. Nah, ini kita buat folder baru. Out tetap aja. Nah, di views ini kita buat folder namanya admin page. Nah, gini. Kita buat folder baru namanya komponen. Di sini kita kasih sidebar admin. Nah, new file sidebar _admin.blade.php. Oke. Di sini juga kita buat sidebar, copy aja ya, copy paste. Ini kita rename sidebar user. Jadi nanti beda dia menunya. Oke. Nah, seperti ini. Ada sidebar admin, ada sidebar user. Nah, nanti di indeks ini dia manggil sidebarnya dari sini. Nanti kita gabung filenya ya. Oke. Kita ke sidebar admin dulu. Ini kita hide dulu terminalnya.
Di dalam admin ini teman-teman sebaiknya kita pisahkan ya dari setiap table yang ada di project kita atau setiap tugas khusus yang ada di project kita. Contoh nanti produk ini akan kita masukkan ke admin page. Nah, yang menghandle mengenai dashboard itu tadi kita buat folder baru di dalam sini, main. Nah, di dalam main ini kita buat file ya, namanya dashboard.blade.php. Nah, ini produk, ini tinggal kita geser ya. Produk kita pindah ke dalam admin. Kita pindah ke dalam admin. Oke, move. Nah, sekarang admin page itu punya dua folder, yaitu folder main dan folder produk. Nah, di main ini, di dashboard, kita isi codingnya untuk menampilkan sidebar tadi dan halaman utama dari admin page. Seperti itu. Sebelum kita ke dashboard ya, sebelum ke dashboard ini ngisi, kita isi dulu sidebarnya. Komponen, sidebar. Kita isi. Ini saya copy ya dari coding yang lain. Admin, dashboard, produk. Lalu di sini ada user. User ini untuk ini hapus saja ya. Ini hapus saja. Lalu di sini ada profil setting, oke. Aman. Put product index ada. Nah, seperti ini dulu sidebar-nya. Jadi ini untuk menampilkan menu di samping ya. Yang kita tampilkan sementara adalah menu dashboard, menu produk, lalu ada logout. Terus di sini juga ada drop down untuk nanti kita edit setting profil. Oke, ini abaikan aja dulu. Terus kita ke dashboard. Sebelah sini. Kita isi codingnya. Sini dashboard, oke. Nah, ini memanggil ya. Ini komponen tadi. Komponen. Nah, include komponen ini sidebar underscore admin. Oke. Ini kita manipulasi aja dari angka tertentu misal 2, 3, 4 gitu ya. Total user 2. Total transaksi ini kita buat ini aja dulu. Nah, save. Sudah. Kita coba akses webnya. Admin @gmail.com. Admin. Oke, sudah mengarah ke sini. Tadi sudah ya. Ini saya lupa untuk root-nya. Kita atur di root-nya. Kita ke root. Nah, ini root-nya otomatis ya. Root logout not defined. Oke, kita cek di sini. Nah, ini logout belum ada ya di sini ya. Di sini kita kasih aja root untuk logout, kita copy aja ya. Nah, logout. Ini tinggal kita paste di sini. Oke, kita refresh. Nah, sudah tampil ya. Oke, sudah tampil seperti ini. Ini kalau diklik ini akan error ya, karena tadi foldernya kita ubah. Nah, teman-teman, ini sudah berhasil tampil ya. Ini saya perbaiki link untuk Bootstrap dan JavaScript-nya. Jadi di sini diperbaiki tadi menjadi Bootstrap 5. Lalu juga di bawah. Nah, ini JavaScript-nya juga versi 5. Oke, jadi kalau di refresh tampilannya lebih cantik.
diklik, maka ada muncul profile dan setting. Oke. Nah, berikutnya di sini kita klik produk, maka akan tampil katalog produk ya. Jadi kalau kita klik, dia akan error karena tadi kita pindah dia foldernya. Nah, ya, tampil produknya error. Kita perbaikinya di root tentunya. Kita ke sini. Nah, untuk tampil produk ini, kita kasih teman-teman tambahan admin, gitu ya. Admin, kita kasih produk, tampil produk. Oke, kita perhatikan di sidebar-nya. Di sidebar ini, produk index. Dia mengarahkan ke root produk index. Produk index itu yang ini. Nah, produk index ya. Terus di sini kelasnya namanya index. Kita cari di product controller. Kita buka produk controller. Nah, cari index. Nah, index ini kita perbaiki view-nya. Jadi dia harus diarahkan ke kemana tadi? Ke admin page titik produk. Nah, seperti ini ya. Admin page titik produk. Oke. Admin page produk index. Oh, sudah ada produknya ya. Oke. Nah, ini kita refresh. Kita back dulu. Reload. Kita klik produk. Nah, maka akan tampil produknya, daftar produknya. Terus ini ya, saya ada kesalahan teman-teman. Jadi view itu sebaiknya ditulis huruf kecil ya, foldernya ya. Nah, ini saya di sini ada main produk komponen, ini seharusnya huruf kecil ya. Itu udah terlanjur, nggak apa-apa. Lanjutkan aja. Terus di sini kita modifikasi supaya ada sidebar-nya. Supaya ada sidebar-nya berarti kita buka file ini. Kita buka file ini itu di produk index. Nah, produk index ini tinggal kita ubah yang bagian atas ini. Oke, di bagian ini kita perbarui. Bootstrap-nya juga kita ganti. Seperti ini. Sekarang kita reload. Nah, tampil ya teman-teman ya. Oke. Cuma ini ada yang tidak support. Karena ini tidak berfungsi, kita cek di bawah sini biasanya. Di bagian bawah ini ya. Nah, ini di bagian ini kita perbarui, ambil dari sini. Nah, sudah muncul ya. Oke. Kalau kita klik dashboard, maka dia akan ke sini. Kita klik produk, akan tampil produknya. Tapi seharusnya ini aktif ya. Seharusnya ini aktif. Oke, kita perbaiki. Di sini kita tambah ya. Admin/produk. Coba kita refresh. Nah, ini ya sudah muncul admin/produk. Berikutnya kita buat function logout ini, kita isi. Supaya dia destroy, nanti bisa masuk yang user. Kita ke product controller. Sorry, bukan produk ya. Out tadi ya. Out controller, cek login. Nah, kita buat di sini function namanya logout. Nah, ini login. Logout. Kita ke web. Di sini logout
kita ganti jadi post. Oke. Coba kita refresh. Nah, oke ya, berhasil ya. Cuma kita tambahi tadi ya, admin@gmail.com, admin kita tambahi. Apakah yakin ingin logout gitu ya? Nah, kita tambahkan ya. Kita script. Coba kita refresh. Oke. Nah, oke. Sekarang kita masuk sebagai body. Enter. Oke, sudah berhasil, sudah ke body. Tapi kita belum buat view yang dashboard untuk body. Oke. Sekarang kita ke sini, kita lakukan hal yang sama ya. Di admin tadi, berarti di sini kita buat folder namanya user page. Di dalam user page kita kasih folder main. Tadi main ini kita copy aja dashboard blade ini, kita copy, kita kasih ke main ini ya. Nah, sekarang user page main, tinggal kita ubah tampilannya di sini. Berarti kita ubah menjadi sidebar user. Kita buat file baru di komponen. Oh, sudah ada ya, sorry. Ini kita copy saja. Kita isi di sidebar user. Ini kita ubah. Ini jadi user. Lalu di sini juga ini pasangkan aja rootnya, kosongkan. Oke. Terus ini kelasnya juga kita ini kan ya, kita abaikan dulu. Yang penting dia mau masuk dulu. Dashboard. Nah, gitu ya. Oke. Lalu kita ke rootnya. Nah, ini kita duplikat saja. Boleh muncul ya. Oke. Gitu. Nah, user, oke. Page. Dashboard. Kita coba refresh. Ini ya, sudah masuk ke user ke dashboard. Tampil body. Nah, nanti tinggal dimodifikasi sesuai keperluan. Nah, nanti di sini kita pakai data belanja dari si user. Oke, berikutnya kita buat form untuk register. Nah, di sini baru kita nanti bisa setting password itu masuk berdasarkan by crypt ya, di-hash dengan by crypt. Berikutnya kita buat halaman register. Di root ini sudah ada register ya. Tapi ini untuk menampilkan halaman. Kita buat satu fungsi untuk menghandle registernya. Ubah saja jadi register form. Nah, di sini register form. Ini functionnya kita buat juga register form. Nah, ini untuk prosesnya. Nah, prosesnya kita kasih nama register. Plus register. Out. New file. register.blade.php. Nah, ini formnya untuk nampung nama, alamat email, password,
konfirmasi password, lalu submit daftar. Kalau dia sudah punya akun diarahkan ke sini ya. Nah, kita ke controller untuk menghandle halaman register form ini. Kita ke controller, out, register form, out register. Oke, kita akses ya. Klik daftar. Ada error method not support is root register. Oke, masalahnya di sini ya. Ini kan root untuk menampilkan form. Jadi kita tambah form. Ini kan mengacu ke sini. Nah, yang ini. Cabut dulu, reload, klik daftar. Nah, oke. Sekarang kita isi controllernya. Kita ke sini, out controller, register, email password, oke, create. Di sini role-nya, oke, di by sudah ya. Entah ada error, duplicate declaration register. Ada register sebelumnya di ini ya. Ini kita hapus. Oke. Login, sukses, registrasi berhasil disimpan. Oke. Ini kita kasih notif sukses di halaman login. Di sini kita tambahi ya seperti yang ada di index. Nah, kita kasih sweet alert. Nah, ya. Oke, kita coba eksekusi nama Jubaidi, alamat ID gmail.com, password ID. Kita daftar. Password harus kurang dari 8. Oke. Nanti kita kopas. Nah, kita coba bedakan ya, bedakan. Nah, kita kasih gini. Doesn't match. Nah, sudah otomatis ya. Oke, kita daftar. Sukses. Berhasil. Kita cek di tabel kita. Oke, tambah ya. Nah, coba kita login. Oke, berhasil. Namanya Jubaidi. Sip. Itu teman-teman. Login, register, sama merapikan halaman ya. Merapikan halaman, terus membagi 2 level user tadi kita. Sudah berhasil. Oh ya, next kita coba atau kita gabung aja ya untuk ekspor data, cetak data ya. Oke, ini kita logout. Kita masuk sebagai admin gmail.com. Oke, produk. Nah, di sini kita tambahkan cetak Excel ya. Tambahkan cetak Excel. Oke, caranya ke terminal. Kita install dulu plugin-nya ya. Composer require site/Excel. Kita ke root untuk menambahkan cetak Excel-nya. Produk di sini ya. Admin
slash export ya. Proses ya. Kita akan buat folder export dan membuat kelas export di dalam aplikasi kita. PHP artisan make. Oh, ini kelebihan ya, titik 2-nya. Enter. Create successfully. Kita cek, ini ada muncul folder baru, lalu ada kelas namanya, ada file namanya export. Nah, di sini ya. Ini modelnya ketinggalan tadi ya, sorry. Nah, ini seharusnya produk model. Nah, gini ya. Model itu ya. Ini kita perbarui seperti ini isinya. Oke. Ini produk model. Ini kita duplikasi pakai heading ya. With heading. Nah, ini koma. Iya, with heading. Sekarang kita ke controller produk. Kita buat controllernya. Ini kita skip saja. Produk export. Oke, sudah muncul ya. Ini kita hilangkan saja. Ini tidak perlu. Oke, produk export. Tinggal kita panggil di atas ini. Supaya dia bisa dipanggil berkali-kali. Use. Nah, Excel. Oke. Sekarang errornya hilang. Kita tambah button di index. Produk index. Di sini kita enter product export to Excel. Oke, kita running, refresh dulu, download, kita klik ya, kita buka hasilnya. Nah, ini tampil ya. Oke. Tapi di sini ada muncul ini ya, tag dari tag dari HTML-nya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Ini kita abaikan saja ya. Nah, teman-teman, download project-nya di GitHub. Lalu berikutnya kita akan coba melakukan, kita merapikan halaman user. Dia bisa memilih produk di katalog. Lalu nanti dia akan melakukan transaksi. Nah, transaksi lalu pembayarannya menggunakan payment gateway. Dalam hal ini kita pakai Mitrans. Trans, karena ini belum di hosting, kita nanti pakai Ngrok seperti itu. Tetap semangat codingnya.